The Fish bukan band biasa. Mereka lahir dari kebiasaan menatap ikan, terinspirasi beat rock psychedelic, dan tumbuh lewat spontanitas. Di episode ini, band Explore menyelami kisah The Fish dari asal-usul nama, proses kreatif yang absurd, panggung impian yang tak biasa, hingga keputusan untuk bubar demi menjaga persahabatan. Feel the tranquility of night. Also feel the breeze. The Fish adalah band yang terbentuk dari obrolan santai dan kebiasaan unik, melototi ikan di akuarium. Didirikan oleh dua sahabat yang iseng, ingin membuat band bernuansa Inggris, The Fish lahir dari semangat mencampur elemen rock and roll, blues, pop, dan psychedelic. Nama The Fish sendiri datang dari kebiasaan mereka melakukan aquascaping, mengatur lanskap dalam akuarium. Dalam kegiatan itu, mereka merasa mendapat ketenangan tersendiri. Nama itu pun akhirnya melekat, menjadi simbol dari sesuatu yang sederhana, damai, dan apa adanya, seperti musik mereka. Secara musikal, The Fish banyak dipengaruhi oleh band-band Inggris era 70-an sampai 90-an. Mungkin mereka rangkum dalam 3 kata, gimme beat rock psychedelic. The Fish adalah band yang tumbuh dari spontanitas. Tidak ada proses kreatif yang kaku atau struktur yang rumit. Lagu-lagu mereka banyak lahir dari momen-momen tak terduga, seringkali saat sedang naik motor sepulang kerja. Lirik-liriknya pun sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema besar yang sering muncul adalah tentang pertemanan, semangat hidup, dan kisah asmara. Semuanya disampaikan tanpa basa-basi namun tetap mengena. Dalam rilisan terbaru, salah satunya belum sempat direkam karena mereka mengaku sudah keburu malas memband. Tapi justru dari sikap santai inilah musik mereka terasa ringan dan jujur. The Fish bukan soal pencapaian besar, tapi soal menyalurkan gairah bermain musik dan tampil di panggung. Bagi The Fish, bermusik bukan tentang persaingan. Mereka berjalan dengan kacamata kuda, fokus pada yang mereka suka tanpa peduli tren atau ekspektasi pasar. Ketika ditanya soal tantangan membawakan musik Britpop di era sekarang, mereka menjawab tegas, tidak ada tantangan, karena sejak awal mereka memang tidak berusaha untuk menjadi sesuatu yang harus diakui. Musik bagi mereka adalah ruang bermain, bukan kompetisi. Panggung impian mereka pun tidak berada di festival besar atau panggung megah. Justru momen paling mereka nikmati adalah saat tampil di gang sempit, di tengah pemukiman padat, di mana mereka bisa main sambil ngopi dan bercanda dengan teman-teman. Kini The Fish telah resmi bubar, bukan karena perpecahan, tapi karena mereka sadar terlarut dalam sorotan bisa berbahaya. Mereka ingin menjaga esensi awal band ini, persahabatan, takut star syndrome, jadi lebih baik berhenti sebelum jadi tidak baik, ungkap mereka. Kepada para pendengar, The Fish menyampaikan terima kasih. Musik mereka mungkin tidak akan bertambah, tapi mereka percaya lagu-lagu yang telah tercipta menjadi teman perjalanan, pengingat momen, dan suara yang menemani langkah. Dan kalau bicara soal sisi lucu dan personal band ini, mereka juga enggan pelit berbagi. Isal Kumis dikenal sebagai yang paling berisik dan paling suka telat. Jebo sering kebagian ide aneh dan lupa lirik di atas panggung. Kocu paling moody, sementara Ivan Colai ahli cari tempat ngopi enak. Kalau stranded di pulau tak berpenghuni, kemungkinan besar Jebo dan Kocu yang paling bisa bertahan. Satu hal yang pasti, meskipun The Fish sudah berhenti berenang, riaknya akan tetap terasa di hati mereka yang pernah mendengarkan.